Kalau dikatakan ada ulama kerbau yang bisanya makan dan berak, kalau ada yang dikatakan ulama angsa bisanya makan, bertelur dan cuap-cuap, apalagi menjadikan sumber hukum, apa kata si gerombolannya orang-orang liberal itu, menuding katanya Habib dijadikan sumber hukum. Mana ada, itu hanya banyolan mereka. Mereka tidak punya dasar, tidak punya bekal untuk menyerang umat Islam yang lurus. Wa raghiba fi ma raghiballahu fi wa zahada fi ma sakhatallahu fi. Dan mereka senang terhadap apa yang disenangi Allah, yang dicintai Allah. Allah berwasiat, Allah berfirman, berpesan kepada kita bahwa cintai Habib, cintai keturunan Habib, cintai semua keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekali lagi untuk berusaha supaya umat ini tidak bingung dengan adanya pernyataan-pernyataan kontroversi, dengan adanya pernyataan-pernyataan yang membingungkan terhadap umat. Padahal umat kita harusnya diarahkan maksud saya, bagaimana umat ini dekat dengan ulama, dengan habaib, dengan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak upaya-upaya yang licik dari mereka untuk bagaimana umat ini dijauhkan dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah apa tujuannya sih mereka itu mempermasalahkan, mempersoalkan ini Habib ini bukan, ini Habib ini bukan, atau keturunan yang dari ada sekarang Habib ini sudah bukan, ini putus keturunan Habib itu daripada Sayyidatina Fatimah Zahra, kemudian Hasan dan Husain, seterusnya itu adalah selesai. Ini adalah salah satu pernyataan yang tidak adem menurut kami, tapi lain bagi mereka ketika mereka merasakan ada keuntungan di balik itu semuanya. Mereka merasakan, oh ini yang rahmatan lil alamin, ini yang tidak marah-marah, ini adalah pernyataan yang santun, ini ulama kami. Anda bisa baca ini. Kita masih mempunyai ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama muda yang masih jernih pikirannya, masih takut kepada Allah. Maka kita perlihatkan ini. Jadi begini, kalau saya akhirnya bisa menyimpulkan sekarang, saya ingin mengomentari mereka yang mengatakan bahwa setelah keturunan Hasan dan Husain ini bukan Habib. Apa tujuan Anda? Saya ini ada satu pertanyaan bagi Anda, khusus kepada Anda. Jadi kalau misalkan Anda bisa menjawab tujuan Anda itu apa? Kalau misalkan ya, keturunan baginda Nabi yang sampai saat ini tidak disebut Habib, apa urusan Anda? Apa persoalannya? Apa mudaratnya untuk umat? Tidak ada seperti itu. Kalau misalkan Anda takut, misalkan Habib tidak diagung-agungkan, tidak dikultuskan, nggak ada yang mengkultuskan Habib. Kita umat Islam diajari bagaimana Rasulullah SAW fanatik kita semuanya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu saja, nggak ada. Kalau ada satupun yang fanatik terhadap Habib, artinya mengkultuskan, apalagi menjadikan sumber hukum, apa kata si gerombolannya orang-orang liberal itu, menuding katanya Habib dijadikan sumber hukum. Mana ada, itu hanya banyolan mereka. Mereka tidak punya dasar, tidak punya bekal untuk menyerang umat Islam yang lurus. Ini adalah salah satu catatan penting yang harus Anda catat. Baiklah, saya tidak akan panjang-panjang menyampaikan hal ini semuanya. Saya teringat dengan adanya ucapan Gus Nur yang mengatakan bahwa ulama, ada ulama kerbau, ada ulama ayam, ada ulama angsa. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya begitu. Tapi pada sebenarnya, pada hakikatnya dulu
Ketika beliau menyampaikan di salah satu masjid di Jakarta sebelum rame itu, kita menyampaikan kepada beliau melalui teman-teman, melalui guru-guru kami. Salah satunya adalah kiai karismatik yang ada di Malang, menyampaikan kepada Gus Nur, menasihati begini Gus Nur, begini Gus Nur, begini Gus Nur. Kita maklumi, kenapa? Karena Gus Nur sendiri menyampaikan beliau tidak pernah mondok. Jadi perlu kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bernasihat, saling mengingatkan, perlu itu semuanya. Tidak hanya teman, sahabat atau karib atau siapapun, saudara, keluarga, ayah, ibu pun kita harus ingatkan. Ini prinsip di dalam Islam dan tidak boleh taat kepada siapapun ketika ini sudah menyalahi terhadap syariat, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tarik kembali supaya tidak panjang lebar dan melebar kemana-mana. Saya kadang merenung, benar juga ternyata apa yang dikatakan Gus Nur. Artinya betul, kita tidak cerita tafsir, tidak cerita Al-Quran. Kalau dikatakan ada ulama kerbau yang bisanya makan dan berak, kalau ada yang dikatakan ulama angsa bisanya makan, bertelur dan cuap-cuap kemana-mana tanpa ilmu, masuk akal juga. Ada yang diulamakan tapi kenyataannya dia tidak berilmu. Contoh apa? Habib yang jelas-jelas Habib, ini dikatakan bukan Habib. Apa tujuannya? Mereka kalau tidak takut kepada Allah, Allah mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kurang ajar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka bengok-bengok hanya karena masalah lonte yang disampaikan Habib Rizik bin Syihab. Mereka tidak terima, seolah-olah tercoreng. Lalu bagaimana dengan dulu ketika ada kiai munafik, siapa itu yang mengatakan rembes, Nabi masa kecilnya rembes, seolah-olah Nabi itu sama dengan kita, adabnya, akhlaknya, budi pekertinya. Seolah-olah misalkan di Makkah itu ada jambu, mungkin Nabi juga ikut nyolong jambu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana Anda waktu itu? Apakah Anda merasa tidak tercoreng dengan pernyataan itu? Ini persoalan membicarakan pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh dengan lonte. Anda kok baru bangun? Ada apa? Maka terakhir sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada Anda supaya Anda bisa kembali dari ulama angsa, dari ulama bebek, dari ulama ayam menjadi ulama yang sebenarnya. Kita akan kutipkan di sini bahwa di dalam apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'annya, dan dikutip yang ditafsirkan, yang dimungkin Gus Nur ini meledek atau apa, wallahu a'lam, tidak tahu. Intinya yang disampaikan oleh Gus Nur waktu itu tentang ulama kerbau, ulama angsa, ulama bebek dan lain sebagainya, mungkin kita sampaikan tafsirnya sebenarnya dalam kitab tersebut, innama yakhshallah min ibadil ulama, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah, berikutnya tahu terhadap Allah, dialah ulama. Maka tafsirnya apa? Ai innama yakhshahu haqqal khasyatihil ulama'ul arifuna bihi. Jadi tentu di dalam hati mereka, di dalam hati seseorang, yaitu ulama yang tahu kepada Allah, dia merasa takut, merasa tidak tenang ketika dia melakukan kemaksiatan, tidak tenang ketika melakukan hal-hal yang kontradiktif dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jabarkan sedikit demi sedikit. Misalkan apa yang disampaikan oleh Ikrimah Ibni Abbas, al-alim birrahman man lam yusyrik bihi syai'a, yaitu orang alim atau ulama, dia tidak mau menyekutukan Allah. Apalagi wa ahalla halalah, yang halal kata Allah halal bagi dia dan halal menurut dia. Halal ini dipegang sebagai prinsipnya. Wa harrama harama, dan ketika haram kata Allah sudah haram, titik. Enggak usah ungkit-ungkit keluarga Habib, enggak usah diikut campur Anda siapa. Wa hafidha wasiyatahu, dan menjaga wasiat-wasiat Allah, menjaga sabda Rasulullah, menjaga kalam-kalam Allah. Ini salah satunya. Artinya apa yang disampaikan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah berwasiat, Allah berfirman, Allah menitipkan pesan kepada kita. Pada hakikatnya agungkan Nabi. Allah saja mengagungkan Nabi, apalagi Anda, apalagi kita. Wa ayqana annahu mulaqih, dan ulama itu yakin bahwa dirinya akan dipertanggungjawabkan. Wa muhasibun bi amalihi, semua amalnya akan dipertanggungjawabkan, akan bertemu dengan Allah kelak. Yakin dengan hal itu. Jadi kalau sekarang kurang ngajar terhadap syariat kepada keluarga Nabi, di otak-atik, dia nggak yakin sebenarnya bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan akan dipertanggungjawabkan semuanya itu. Dan dia tidak yakin sebenarnya bahwa siksa Allah adalah azabun azim, berat, keras,
tidak ada yang sekeras siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul dia punya iman. Saya mantapkan lagi dari Imam Hasan Al-Basri bahwa al-alim man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka itu yang betul-betul takut kepada Allah, baik dalam sendiri, baik di medsos, baik dalam pernyataannya, baik di dalam podium dan lain sebagainya. Wa raghiba fi ma raghiballahu fi wa zahada fi ma sakhatallahu fi. Dan mereka senang terhadap apa yang disenangi Allah, yang dicintai Allah. Allah berwasiat, Allah berfirman, berpesan kepada kita bahwa cintai Habib, cintai keturunan Habib, cintai semua keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Allah. Maka ketika Allah cinta kepada mereka, maka kita harusnya cinta kepada keluarga Nabi. Inilah yang dimaksud ulama salah satunya. Wa zahada fi ma sakhatallah. Dan ketika hal-hal yang dibenci oleh Allah, kita juga harus benci. Itulah ulama. Summa talal Hasan, Imam Hasan kemudian membaca apa itu tadi? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dari kami Al-Fakir. Mohon maaf ketika Anda mengatakan bahwa saya menyampaikan ini keras, kasar. Itu urusan Anda, ini adalah penilaian Anda. Ketika Anda membaca dan bisa mengambil intisari daripada apa yang saya sampaikan, insyaallah ini tidak akan seperti yang Anda nilai tadi. Dan bagi Anda terakhir sebagai penutup yang ingin mempertanggungjawabkan bahwasanya keturunan baginda Rasulullah SAW dari Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain maksud saya, dan Ja'far Shadiq dan seterusnya, ini adalah habaib yang harus kita muliakan. Anda bisa baca di kitab Talkhisul Murad min Fatawi Ibni Zubat. Maka kita akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.